seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan main-main ke tempat dia. Setelah akhirnya sekian lama kita ketemu lagi. Oke, di kali ini saya tidak ngobrol cicat, tapi saya mau mereview tentang bab IMGS ya. Bab IMGS. Nah, akhirnya gua ada yang bisa menang dari dia nih. Dia salah satu mahasiswa kedokteran, mantan mahasiswa kedokteran yang nggak pernah baca buku itu. Iya. Apaan itu kan IMGS. International Medical Guide for Ships, seperti ini bukunya, centing. Ya. Itu buku adalah buku tentang medis, tapi diperuntukkan awak pelayaran. Itu yang ngeluarin IMO. IMO tuh induk organisasinya pelayaran, International Maritime Organization. Khusus maritim nih. Khusus maritim. Kebetulan saya mengajar di situ, di pelajaran itu manajemen medis kapal. Keren. Iya lupa, saking nafsunya, saking semangatnya kan belum dikenalin. Kan tadi beda lagi. Oh beda dong, aduh orang-orang belum tentu nonton bersambung. Kenalin dulu dong. Bersambung. Salam kenal, saya Dr. Andi Marlina dari Klinik Dianandi. Nah, dia nggak ngasih tau belakangnya kalau namanya Syam. Andi Marlina Syam. Takut dipikir Samsudin ya. Kan ditanya lagi anaknya Samsudin ya. Banyak tuh orang sebenarnya, ini perempuan kenapa namanya Andi gitu ya. Iya. Padahal itu kan berhubungan dengan asal muasalnya beliau. Dari Pulau Celebes. Celebes ya. Ya, Celebes. Ya, ini percampuran antara Celebes dengan Borneo. Bukan, Sumatera itu apa? Andalas. Iya. Enggak, maksudnya Celebes nyebrang Borneo nyampe ke Andalas. Oh. Bisa lah. Bisain. Oke, kali ini saya akan membahas, jadi tolong bantu saya Bu. Ini saya mau bahas. Saya ini mah. Ya, jadi sebelum kita bahas coba diterangin, ini kita ada di mana nih? Ada di kliniknya Dian. Klinik Dianandi. Klinik apa namanya? Dianandi. Ada Instagramnya, ada apanya? Instagramnya Dianandi Klinik. Nah, ini ada nih di bawah. Iya. Editor, tolong ya editor. Terima kasih. Subscribe mah YouTube-nya Dr. Hari. Ya, jadi klinik Dianandi ini apa dia? Yang menjadi bukan ciri khas ya. Maksudnya ini hanya klinik umum atau ada klinik khusus apa ini? Klinik Dianandi itu klinik umum, dokter gigi dan vaksinasi. Oh, vaksinasi. Jadi kita ini vaksin ini apa? Tapi tahun kedua COVID. kita Immunicare kerjasama dengan Bio Farma. Jadi bisa vaksin. Ini mohon maaf ya, nggak di-endorse, jadi mau untuk para Bio Farma. Untuk orang-orang atau pegawai di Bio Farma, mohon maaf nih namanya dipakai sedikit. Ya karena kita klinik Immunicare. Begitu. Iya, kita udah ini franchise-nya lah istilahnya. Untuk Immunicare, untuk semua vaksin, semua usia, nasional dan internasional vaksin. Oh gitu. Jadi nah terus umroh juga bisa. Umroh tuh berarti vaksin meningitis ya? Sama influenza. Oh berarti sini sudah ngeluarin surat buku kuning. apa? Buku kuning namanya. Bisa okay. ya, udah. Buku kuning. Bukunya dijual nggak? Enggak. Itu jualan buku jadinya ya. Oh gitu. Nggak, maksudnya kalau aja. bukunya dijual kan sekalian jual pulpennya juga. Mau nulis di mana? Itu buku sampul kuning kali. Nah, di buku IMGS ini ya di chapter 3 ya, jadi bagi Anda yang belum punya bukunya silahkan klik di video saya yang pertama, ada di description-nya itu. Iya. Atau nanti di sini saya kasih juga lah buku IMGS ini, dan buku IMGS ini bisa di-download kok gitu loh. Nah, bagi para awak pelayaran itu buku IMGS ini merupakan suatu keharusan. Kitab suci lah ya. Ya, model-model kitab suci lah bahasanya. Kita mungkin kitab suci, tapi jangan disamain sama kitab suci agama. Iya ya. Maksudnya kitab yang Pegangan, disakralkan. ya. Wah, kitab buku pegangan. Kitab ajaib. Ajaib. Karena yang belajar itu tuh bukan orang medis.
yang diajarin. Kalau kita kan belajar dari buku Faal, buku biokim karena kita mau jadi dokter kan. Iya. Ini dia diajarin begitu tapi bukan mau jadi dokter. Orang yang berlayar semua harus belajar supaya mereka dapat membantu diri dia sendiri ataupun temannya pada saat lagi mengalami masalah medis di atas kapal. Oh, iya, ya? Baru lapor. Oh iya. Jangan dibalik, lapor dulu baru nolong. Ya? Gak ada klinik di. Ya iya, cuman ada laut sama ikan. Ikan, ya. Lah iya betul. Enak di sini misalnya rumah gitu kan ada apa-apa klinik di sebelah di mana ada semua. Kalau di udara protapnya beda. Dia bisa turun di bandara terdekat. Nah, kalau di laut mau turun di mana? Mau turun kemana? Orang di situ laut kok. Turun ke laut. Ya, jadi harus bisa semua. Iya, betul. Nah, di chapter 3 ini ada pembahasan tentang pain management. Jadi isinya untuk menerangkan tentang obat-obatan analgetik. Oke. Disambung ya, analgetik, jangan anal dan getik. Analgetik, dan ya takutnya kalau dipisah artinya kan beda. Apa? Artinya apa? Ya, Pantatnya geli-geli. jadi lupa gitu. Itu bukan getik tuh, getek itu ya, getek. Nah, getek kan. Apa ada analnya ya? Iya. Nah, di situ diterangin. Nah, ini kebetulan saya collab dengan seorang dokter, dia teman saya, dia satu alumni dengan saya, seangkatan juga dengan saya, walaupun tidak seumuran. Karena kita seangkatan tapi nggak seumuran. Umur beda jauh, saya masih anak muda. Hah? Dia lebih muda lagi dari saya maksudnya. ABG saya. Ya saya masih anak muda, ya, kamu lebih muda lagi dari saya. Nah, ini di ceritanya saya mau nanya gini. Di dalam buku IMGS, ya penggunaan analgetik itu diajarkan hanya 5 obat saja. 5 obat. Dari yang efek yang paling ringan hingga yang paling kuat. Oke. Yang pertama adalah aspirin atau asam asetil salisilat isinya kan. Ya. Yang kedua adalah paracetamol. Yang ketiga ibuprofen. Yang keempat tramadol. Yang kelima dan terakhir adalah morfin. Langsung morfin ya. Langsung morfin. Oke. Dan cuman di matra laut sajalah mereka boleh bawa morfin dan menggunakan morfin. Hanya saja penggunaannya itu diatur. Penggunaannya itu diatur, jadi kalau nanti ada indikasi penyalahgunaan secara sengaja maka itu akan ditindak secara hukum. Oh, tetap ada. Tetap ada. Karena bawa morfin gitu. Iya, jadi nanti yang nyimpan morfin itu aturannya ya. Yang nyimpan morfin adalah si nakoda, yang mencatat si mualim. Mualim itu wakilnya nakoda lah. Mualim namanya ya. Nah, mualim udah lah, jangan pusing gua. Bukan mualimah gitu. Muazin, mualim, marbot bukan marbot. Lain ada CO namanya. Yang di bawah nakoda tuh mualim 1 biasa kita panggil CO, Chief Officer. Oke. Yang kedua ada second, dia bilang. Second itu second officer, ada third. 3 biasanya, saya nggak tahu ya karena saya juga bukan orang dari pelayaran, tapi selama saya ikut berlayar di beberapa kapal, ya adanya cuma nakoda, CO, second, third. Nah, baru nanti di bawahnya mereka ada apa lagi jabatan, terus untuk mesin apa, itu kan untuk nautikanya. Nah, sebenarnya kalau boleh dibantu nih, kalau dari 5 ini menurut kamu mana yang paling sering digunakan? Kalau di sini di klinik yang paracetamol. Iya, paracetamol, dan itu ya memang itu obat ya, obat 1000 zaman sih ya. Iya. Analgetik yang Apalagi anak-anak kan. Anak-anak. Sakit gigi, ibuprofen. Sakit gigi paracetamol. Panas-panas dikit, paracetamol. Anak jatuh lecet-lecet, paracetamol. Iya, kalau nggak paracetamol di apotek nggak ada, ibuprofen kan udah pada pintar sendiri ya. Iya. Biasa ibu-ibu. Semakin hari semakin cerdas. Kita belum ngajarin pasien udah tahu sendiri. Tadi
Dia bilang kan begini, iya dok, tadi nggak paracetamol nggak ada efeknya, terus saya tambahin sama ibuprofen, buset, tahu-tahu. Oke, kalau dari ilmu kedokteran sendiri, dari ilmu medis nih, kalau aspirin itu kamu sering pakai untuk apa sih biasanya? Aspirin biasanya itu kan untuk apa ya? Aspirin, asam asetil salisilat. Kita jarang sih dipakai ini analgetik untuk yang itu mah. Tapi di Amerika banyak loh itu. Iya. Enggak, artinya orang di Amerika, ya perasaan saya ya, kalau dulu saya baca di mana gitu, mereka menggunakan aspirin untuk ini. untuk analgetiknya. Di sini juga banyak kalau di rumah sakit kayak gitu kan saya sering dapat misalnya. Biasa kalau di sini itu aspirin. kasus jantung. Iya. Ya kan dikasih itu buat trombolytik ya. Iya, kan dia obat antiinflamasi kan. Untuk mencegah itu juga. Tapi kalau lebih sering sih yang umum paracetamol dan ibuprofen analgetik. Ibuprofen dan paracetamol. Kalau paracetamol itu dosisnya biasa kamu gunakan paling tinggi berapa tuh dewasa? Kan 500 sampai 1000 ya per 6 jam biasanya dikasih, kalau ini bisa per 4 sampai 6 jam. Kadang bisa per 8 jam kalau demamnya teratasi. Itu 1000 mili paling. Jadi paling tinggi berapa masih 1000 mili gram sehari? Sehari maksimal 4000 gram. 4000 gram. 4000 miligram dong, 4 gram. Oh iya, 4000 gram gajah ya mati tuh. 4000 4 gram. 4 gram, 4000 miligram itu ya. maksimal sehari. Tapi ini untuk pengetahuan juga ya, di beberapa buku di Indonesia, buku-buku penting, ada tuh yang judulnya obat-obat penting tuh, karangan siapa lah tuh, namanya masih nama Chinese gitu. Obat-obat penting. Nah, itu penggunaan paracetamol itu hanya dibatasi sampai 3 gram per hari. Tapi memang di buku IMGS seperti yang beliau bilang ini, jadi ya inilah bedanya yang dulu IP-nya 4 sama 4 koma. Nah, jadi kalau di mana? Kalau di sekali lagi antara buku luar dengan buku medis di Indonesia kadang memang berbeda. Iya. Dan lagi kan saya nggak tahu ya. Kalau ini kan buku yang sekarang ini terbitan yang ketiga, edisi ketiga. IMGS. IMGS. Di IMGS 1 dan 2 itu nggak ada pembahasan paracetamol. Adanya si aspirin itu. Dulu. Jadi ada nanti di chapter 20 berapa tentang kotak obat yang harus disediakan di kapal penyelamat. Ya. Itu nggak ada paracetamolnya. Nah, di yang ketiga itu ditambahin paracetamol. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin ini perbedaan ras atau gimana sehingga penggunaan aspirin itu kalau di luar negeri kayak yang kita minum paracetamol gitu ya biasa aja mereka gitu. Lebih luas gitu di kalau di sini kan yang kita tahu dia biasanya efek sampingnya apa? Aspirin. Si aspirin itu? Si aspirin kan bisa perdarahan saluran cerna. Nah, kalau pada anak-anak itu yang Reye syndrome ya. Jadi perdarahan pada saluran itulah makanya kenapa kalau demam berdarah nggak boleh dikasih aspirin, ya kan? Iya, semakin parah. Itu aja kita udah membesar kan karena trombosit turun. Trombosit turun, nggak ada yang nahan darah, terus dia keluar toh. Tambah aspirin, trombosit yang sehat nambah pecah, makin turun lagi. Udah say goodbye lah kalau udah begitu. Hati-hati. Ya, hati-hati pada penggunaan aspirin karena aspirin itu hanya kalau menurut saya silakan gunakan aspirin tapi sesuai petunjuk dokter. Ya. Walaupun di buku IMGS disarankan penggunaan aspirin, kalau saya pribadi mudah-mudahan sepaham juga dengan Anda, itu silakan saja langsung aja menggunakan paracetamol. Ya, jangan dibilang paracetamol untuk demam kan dok, dibilang itu. Iya. Kan itu ada memang dua kan? Analgetik dengan antipiretik. Nah, kalau antipiretik boleh dipisah ya, antipiretik. Kalau analgetik harus disambung ya. Aman ya. Iya, ini kadang-kadang taunya buat demam doang kan, padahal itu analgetik. Ya. Nah, kalau untuk anak, setiap obat memiliki dosis memang. Tapi tidak setiap obat punya dosis untuk anak. Oh iya, apa tuh contohnya? Loh iyalah, asam mefenamat kan iya. Ada kamu asam mefenamat untuk anak? Enggak. Setiap obat punya dosis. Obat punya dosis. Iya. Tapi
obat untuk anak nggak semuanya punya dosis kan? Ya obat Nggak ada. dewasa belum tentu bisa buat anak-anak gitu kan? Ya. Makanya, Dan dulu kan kita diajarin anak-anak tuh bukan dewasa mini gitu kan? iya dia punya sistem sendiri. Iya punya sistem sendiri. Kalau Jadi artinya punya dosis. Kalau kita hafal kan kayak paracetamol tuh 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan nih, nanti sini ditulis nih 10 ya. sampai 15 mg per kilogram berat badan per 1 kali beri. Ya, itu tuh penting soalnya kadang-kadang kan kalau Iya. para ibu mengasihnya sesuai petunjuk di kotak obat. Dan ini juga penting bagi mereka yang awak pelayaran, karena kalau mereka misalnya ya kan emang tidak semua kapal laut itu punya banyak penumpang. Yang ada penumpangnya kan kapal yang pesiar. Ya, Ya kan? ada anak-anaknya. Nah iya, yang kapal tongkang, kapal tanker, kapal ikan, kapal apa kan jarang, nggak ada gitu loh. Dewasa semua. Tapi kan mereka juga harus tahu ya kan, karena ini obat yang paling apa ya, paling bisa diandelin lah. Seperti tadi kita pernah ngomongkan pertolongan pertama demam ya kasih paracetamol, nanti sakit kepala paracetamol, gigi sakit paracetamol, badan pegel-pegel paracetamol, apa juga paracetamol, anak kecil jatuh sakit lututnya kasih paracetamol Biar nggak sakit. biar nggak sakit, biar nggak demam dan lain. Pokoknya memang paracetamol itu ya 1/4 dewa lah. 1/4. Iya, kalau setengah dewa kan Dexa. Iya. Ada Steroid tuh. ya. Steroid. Dexa tuh dipakai Obat di dewa. mana-mana, itu obat setengah dewa lah. Istilahnya. Kalau obat dewa yang saya baru akuin ya morfin itu. Oke. Wah, itu dipakai morfin rasanya tau nggak? Sakit ini, sakit apa? Saya ureter. Oh. Ureter. Si ureternya tuh ada batu. Urolitiasis. Ureterolitiasis. Hah? Ureterolitiasis. Iya, ureterolitiasis. Kalau yang di uretra itu kan ureterolitiasis. Nah, itu waktu batu itu kena di ureter, itu sakitnya nauzubillah. Katanya kalau kata dosen kita itu paling nyeri itu batu ureter katanya ya. Memang Memang. itu saya langsung dibawa ke rumah sakit mahal, wis. Wes, harus digaris bawahi. Mahal. Enggak sih. Enggak. Artinya memang pas itu di rumah sakit. Di rumah sakit itu karena saya teriak-teriak menjerit karena sakit nggak tanya, masuk morfin, cas. Itu kita tiduran nih, itu kayak tulang belakang nggak ada. Efek morfin itu. Jadi kita ngambang, itu enak bener. Iya, makanya tuh diatur lagi. Iya, berarti itu rawan disalahgunakan. Iya, sampai saya minta lagi sama dokternya, dok ada dok. Nggak bisa cuma sekali kata gitu kan. Dapat 2 kali deh. Iya. Oh, 2 kali, aduh enak banget kan, dapat nih satu lagi. Alhamdulillah dapat kan 2 kali. Yang ketiga ngarepin lagi. Sus, obat yang itu udah nggak dapat dibilang gitu. Pas dokter visit, dok yang kemarin dok morfinnya enak banget itu. Apa sih apa gitu. Ibu saya malah enaknya. Itu pentingnya regulasi ya. Iya, tapi untungnya pada saat saya ngajarin morfin ini ke mereka, alhamdulillah saya udah pernah pakai gitu loh. Iya, pakai karena medis kan gitu loh. Nah, jadi itu ngajarin juga enak ya, sudah tahu. Itu bener-bener fly me to the moon itu. Fly me to the moon. Itu jadi punggung itu nggak bersentuhan sama kasur, ngambang. Nyeri hilang semua nyeri. Ya karena ini tulang belakang kan, udah kesininya jadi bahas semua. Enak sambil dikasih obat untuk ngancurin si ureterolitiasis. Nah, itu iya, dari tadi juga udah itu. Oh, tadi nama itu? Putar ulang tadi udah dibilang itu. Apa tadi namanya? Ureterolitiasis. Itu yang ureter. Ya. Yang uretra? Uretrolitiasis. Ya. Itu bahasa. Ya, jadi tuh dia masih ingat loh. Saya taunya lip itu lampu. Itu light. Enggak, lighting dulu. Itu bahasa Belanda. Lightingnya Tahu kan aktif bahasa kan. Belanda lahirnya zaman penjajahan emang begini. Jadi
apa saluran kemih itu. Nah sekalian nih kita terangin nih mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, dunia luar. Uretra ada di mana? Nah, biar dia jelasin deh. Yang gini atau yang gini? Cowok apa cewek? Ya, kalau di cowok udah pasti di dalam alat vitalnya dia, di dalam panjang. ya. Kalau perempuan uretranya pendek sekali. Masa sih? Kok saya nggak tahu. Iya, makanya gampang terkena infeksi saluran kemih. Ada gambarnya nggak? Ini ada nggak? Ada contohnya nggak? Muncul nggak? Jangan atuh. Kan anatomisnya, jangan dari luarnya. Nggak usah nunjukin, ntar pusing. Untuk pendidikan loh ini. Udah, kalau mau lihat yang asli, ya jangan asli. Analgetik, kembali ke analgetik. Kembali ke analgetik. Nah, di sini udah pernah pakai morfin belum? Belum, itu karena regulasinya itu tadi susah, ketat. Jadi paling yang itu tadi yang tadi bilang yang keempat tramadol masih pakai. Kalau di tramadol di sini apa? Untuk kasus apa? Kasus nyeri yang tidak hilang dengan analgetik biasa. Biasanya pernah itu yang radang sendi menahun yang sampai nggak bisa jalan bapaknya. Apa istilahnya? Artritis. Osteoartritis. Itu udah jadi nggak napak pun dia kesakitan. Hebat kesakitan. Itu bukan karena si cairan sinovialnya udah terkikis habis ya? Iya kan ini cuma ngilangin nyerinya. Terus gantiin cairannya? Injeksi. Injeksi. Oh ada ya sekarang? Ada ganti itu ya. Norak. Ditambahin cairan sendinya ya. Itu biasa di klinik sih apa di mana? Kalau untuk cairan sendi itu? Enggak sih, kalau kita masih rujuk ke ortopedi. Oh biasanya dirujuk kan ya itu. Ya, karena memang dokter umum ini disinilah uniknya. Karena kita yang dipelajari sangatlah umum semuanya. Berbeda dengan spesialis. Justru spesialisasinya dokter umum adalah di keumumannya ini. Tahu umumnya doang, detailnya serahkan pada ahlinya. Kita dari pelajaran apa sampai apa masih bisa nih kita baca. Kalau dokter spesialis, katakanlah spesialis apa gitu mau baca ilmu lain kan, perasaan berat gitu, ngapain ya baca ya? Ya kan? Enggak lah, kan nyambung kali mungkin. Nggak ditanya juga katanya kan? Iya, kalau umum semuanya. Semuanya. Dari ujung kepala sampai ujung rambut ya. Nah, terus? Ujung kepala ujung rambut. Hah? Ujung kepala. Iya, rambut betul, rambut bawah. Oh iya. Enggak, maksud di bawah lagi ya, kaki itu. Itu orang kalau ngomong rambut bawah ya susah. Susah emang. Oke, jadi kita udah ngomongin aspirin, paracetamol ya. Paracetamol. Dengan dosis, kalau dosis dewasa 3 kali 500 mg itu standar kan? Standar. Karena bahasanya adalah 3 kali berarti per 8 jam, ya kan? Apa itu paracetamol? Paracetamol, Ya, berarti bisa 4 kali 500 per 6 jam. Paling gede kalau menurut Dokter Andi ini adalah 4 kali 1000 atau 4 kali 2 tablet. Ya. Itu paling tinggi tuh memang. Cuman ada efek sampingnya, biasanya dia agak ngefek ke perut. Ya, dia paracetamol jangka panjang juga hepatotoksik ya. Ya, hepatotoksik itu kalau udah toksik biasanya antitoksiknya itu asetilsistein. Ya kan, asetilsistein. Lumayan masih ya. Obat batuk, obat andalan COVID kemarin. Iya. Ya kan? Iya. Justru itu yang menjadi obat andalan COVID kemarin tuh. Iya. Ya kan pas COVID itu aduh. Itu tapi membawa pengaruh besar juga ya. Buat ya khusus kita lah dunia medis dokter. Salah satunya apa? Kan kita nggak pernah seumur-umur pakai oseltamivir. Flu burung ya dulu maksudnya pada kayak flu burung tapi kita nggak pakai kan? Iya. Sekarang? Ini baru sekarang nih saya kenal namanya Favipiravir, oseltamivir. Kalau yang paling sering dipakai kan acyclovir. Ya kan? Buat yang cacar apa gitu. Satu itu, yang kedua masker. Ya kan? Jadi dulu kita di klinik kan penyediaan masker buat kita doang. Atau kalau mau ini kan mau misalnya acting atau apa gitu beda-beda minor kan. Untuk APD
APD alat. Iya, sekarang bagi masker buat mereka yang ngunjung. Pak, kalau nggak ada masker tuh ambil tuh masker kan gitu. Iya. Sekarang kalau nggak pakai masker ini aja nggak pakai masker kayak enak ya kan? Kayak. Tapi ada yang gak enak juga. Kalau saat kita seminar nggak bisa ketemu siapa-siapa kan, adanya kan Zoom online. Oh iya. Kalau dulu kan kalau misalnya sebelum COVID kan kita seminar pergi ke kota mana, ya. bisa jadi ajang reuni kecil-kecilan Iya, ya kan, benar. reuni kecil-kecilan, suka ketemu si A si B, kadang-kadang tatok ketemu mantan. Wih, mantan. Banyak deh ini mantannya. Ya Allah, nggak ada. Sederet sampai ke bawah soalnya. Sampai ke bawah sana. Risnya. Oke, tadi ibuprofen, udah paracetamol, penggunaannya seperti tadi, dosisnya juga tadi udah saya kasih tahu kan, betul tadi. Ibuprofen itu hampir sama, tapi kalau nggak salah itu 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan per satu kali beli, ya 5 sampai 10. Lalu ibuprofen ini kalau nggak salah dia per tabletnya 400 ml. Ya kan, 400 mg. Nah, uniknya di buku IMGS itu adalah penggunaan ibuprofen dan tramadol pernah dibicarakan jelas, itu ada di chapter 6 untuk bagaimana caranya kita memberikan obat pada kasus patah tulang. Kasus patah tulang, cedera otot dan sendi. Dibilang begini nih. Jadi buku IMGS itu sebenarnya apa? Kita baca ya, kita baca aja, di situ udah ada pakem-pakemnya semua loh. Contoh misalnya gini. Pada saat terjadi kasus patah tulang, untuk analgetiknya diberikan ibuprofen dengan dosis 4 kali 400 mg. Kecuali pada tibia dan femur, itu diberikan tramadol 3 kali 50 sampai 100 mg atau dengan penggunaan obat tablet morfin 10 sampai 20 mg per satu kali beri. Nah, baru nanti habis itu dititrasi biasanya dengan injek kan. Diinjek 2,5 mili apa kalau nggak salah, diinjek 10 mili, 10 mili si morfin. Caranya makan nanti dititrasi. Perlahan berarti kan? Terus biasa dicairkan di infus, sampai nanti sakitnya sudah tertangani. Nah, inilah uniknya buku IMGS ini. Saya kalau bingung ini ngerasa ngeri sendiri loh, karena mereka diharuskan atau dituntut untuk mengerti soal medis seperti yang ditulis di buku itu. Iya, tapi tidak mengerti patofisiologinya gitu, cuma iya. Langsung pakemnya. Tapi ya mau gimana, itu tantangan buat kita. Benar-benar. Yang paling dahsyat lagi apa? Di buku itu ada teori tentang persalinan. Jadi dokter objin juga di tengah laut. Persalinan. Saya hafal cuma sampai infartu aja udah. Atau mulai pembukaan. Berarti apa tuh namanya ABK gitu ya, anak-anak buah kapal tuh wajib. Enggak, itu biasanya sih untuk kapal-kapal pesiar begitulah. Jadi kalau ada terpaksa penumpang yang harus melahirkan di tengah laut, mereka diharapkan sudah membaca teorinya, tinggal konsul, terus nanti dibimbing dari jauh dan sebagainya gitu loh. Cuman ya kita harapkan itu semoga nggak terjadi lah ya. Semoga aman terkendali semua. Aman terkendali ya. Iya. Jadi untuk penggunaan obat analgetik sudah kita bahas, ibuprofen sudah, paracetamol sudah. Aspirin tadi itu pertama ya. Saya ulang, aspirin, paracetamol, ibuprofen, tramadol juga sudah. Tadi penggunaannya di Indonesia itu 2 kali 50 mg. Ya kan? Tapi di buku IMGS boleh sampai 3 kali 50 hingga 100. 300 mg per hari. Nah, kalau di Indonesia cuma 100 sampai 150 mg, 2 sampai 3 kali 50 mg. Di atas tramadol ada morfin. Nah, nanti untuk penggunaan morfin bisa kamu lihat sendiri di buku IMGS chapter 3. Ya, hati-hati penggunaan morfin. Ya, tapi harus hati-hati, mohon obat itu tidak untuk disalahgunakan. Ya. Oke, terima kasih Dokter Ani, waktunya udah diberikan kepada kami ya kan, dan dikasih sempat udah ngelihat di sini. Oh ya, ngomong-ngomong kliniknya di jalan apa nih? Jalan Ciater Raya di Serpong.
Jalan Ciateraya di Serpong. Bagi mau yang periksa-periksa, ketemu dokter pinter satu ini. Untuk yang mau vaksin-vaksin, ketemu juga dengan beliau. Iya. Untuk yang mau umroh, langsung umroh ngapain ke sini? Ini kesini dulu vaksin meningitis. Oh betul, vaksin meningitis. Minimal 2 Pinter. minggu sebelum Vaksin berangkat. meningitis minimal 2 minggu sebelum berangkat. berangkat. Untuk vaksin Oh, meningitis bisa didapatkan di klinik Ya, nanti beliau. langsung Ya, SCPI dan ada di berangkat. beberapa klinik juga seperti, tapi saya nggak umumin di sini loh, nanti di channel lain. Banyak sih sekarang. Banyak, tapi yang pasti safe trip aja, Ya, kan? Yang penting bisa kembali ke rumah dengan aman, selamat, dan sentosa. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haryo out. Masuk lagi. Oke, kita matikan. 3, 2, 1, off.